Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Muri dan Bu Tisa dari Benteng Fredericksburg. Terima kasih juga untuk Pak Dio yang sudah menjadi narahubung untuk Smamda dan juga Fredericksburg. Alhamdulillah Alamin, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan hari ini setelah dari satu hari yang kemarin kita sempat adakan praktikum, lalu setelah itu kita juga ada pemaparan materi. Dan hari ini anak-anak kita akan berkunjung, ya, jadi jalan-jalan sekaligus kita belajar tentang sejarah, ya, sejarah. Nanti insya Allah di sini akan ada Bu Muri dan Bu Tisa yang akan memandu jalannya visa kita, khususnya materi yang terakhir di visa kelas 11 ini. Baiklah, tidak menunggu lama-lama, kepada Bu Muri dan Bu Tisa dipersilahkan. Terima kasih Pak Idris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan dan hidayahnya. Pada hari ini kita dipertemukan dalam forum Fredericksburg Virtual Visit untuk bersama-sama belajar sejarah secara daring, ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Muri, kemudian yang ada di depan Tugu Jogja, ini replika, ya, itu adalah Bu Tisa. Dan yang ada di operator itu ada Pak Komar. Terima kasih sekali kami aturkan kepada SMA Muhammadiyah 2 Surabaya telah berkenan berkunjung ke Museum Benteng secara virtual. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, salam hormat kami. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Nah, baik, sebelum kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita ke ruang pameran, mari kita bersama menyaksikan terlebih dahulu profil dari Museum Benteng Fredericksburg. Itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu, Kak? Bangunan kolonial ini, museum. Yuk. Fredericksburg. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Fredericksburg agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta. Yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh ya, kamu yang ingin pakai surjan sama belangkon itu ya? Hehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu, Nak. Kabar saya baik. Lah, lalu ini siapa? Nenek? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan.
Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini, Pak Pandu. Oh, harus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi Benteng Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Nah, pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredeburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredeburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret, benteng Vredeburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992 benteng Vredeburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. 2 tokoh di balik penetapan benteng Vredeburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada 2 tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg. Iya Pak Pandu, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama nak. Kalian sebagai generasi penerus harus banyak belajar tentang sejarah ya. Siap Pak Pandu.
Ya. Terima kasih Kak Komang, Bapak Ibu Guru, dan anak-anakku dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Demikian tadi profil dari Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah dari bangunan Benteng Fredebert. Nah, setelah ada di museum, seperti apa koleksinya? Mari nanti kita akan bersama-sama melihat tata kameranya yang akan disampaikan oleh Ibu Tisa. Nah, untuk selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Ibu Tisa. Monggo Ibu Tisa. Oke. Selamat pagi teman-teman sahabat museum dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Tisa. Saya di sini sebagai edukator atau pemandu bersama kalian yang nanti akan menemani kalian berkunjung di ruang pameran diorama 1 Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Nah, sekarang kita sedang berada di halaman depan ya, halaman tengahnya Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Nah, jadi museum kita ini menarik ya, karena selain menyajikan tata pameran di indoor, yaitu di ruang pameran, kita juga menyajikan tata pameran luar ruangan. Jadi di sini kita bisa menikmati pemandangan yang sejuk, yang teduh, dan di sini yang menjadi andalan museum kita ini adalah koleksi bangunannya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam profil Museum Benteng Fredebert Yogyakarta, nah, bahwa museum kita ini menempati bangunan yang semula adalah benteng pertahanan. Nah, jadi seluruh bangunannya itu dulu difungsikan sebagai benteng dan markas tentara. Nah, seiring dengan perubahan zaman, sekarang bangunannya pun mengalami perubahan fungsi ya, seperti yang nanti kita akan masuk ke ruang pameran diorama 1, itu dulunya adalah barak perwira. Tapi karena perubahan ini, kita fungsikan sebagai ruang pameran diorama 1. Nah, coba kita bisa lihat ya sekilas tentang bagaimana sih keadaan di Museum Benteng Fredebert ya. Dimulai dari itu gerbangnya. Nah, itu adalah gerbang. Nanti ketika pandemi usai, kalian bisa mengunjungi Museum Benteng Fredebert secara langsung. Nah, nanti kalian akan disambut dengan gerbang Benteng Fredebert ini. Nah, dari arah luar itu ada tulisannya besar ya, Fredebert gitu. Kalian akan masuk dari sana. Kelihatan ya itu seluruh bangunannya itu merupakan arsitektur kolonial. Gitu. Nah, di sebelah timur gerbang ada 2 bangunan yang sama persis ya. Kita namakan sebagai gedung pengapit ya. Dulu fungsinya yang sebelah situ itu adalah sebagai ruang tahanan. Tapi ruang tahanan kelas atas itu di mana para pejabat keraton sering diamankan di sebelah situ. Lalu yang sebelah situ itu dulu sebagai ruang administrasi. Nah, karena benteng ini dipenuhi oleh para tentara, para serdadu, nah tetap ada ruang kontrolnya ya, atau ruang administrasinya itu di sebelah situ. Nah, selain menampilkan gedung-gedung yang semula berfungsi sebagai benteng dan pendukung kemiliteran, di sini kita juga menampilkan senjata yang tadinya dipakai oleh Belanda ketika mereka berada di Benteng Fredebert. Oke, kita lihat secara langsung dari dekat ya. Nah, di halaman Benteng Fredebert ini ada 4 buah meriam. Ini meriam ini merupakan meriam yang tadinya ditempatkan di atas Benteng Fredebert gitu. Diarahkan keluar benteng ya, itu posisinya di atas benteng. Nah, ini sekarang kita tempatkan di halaman tengah Benteng Fredebert ini ya. Oke, itu tadi sekilas tentang
apa yang bisa dilihat di halaman Museum Benteng Fredeburg. Nah, sekarang kita langsung aja kita masuk menuju ke ruang pameran diorama 1, di mana nanti kita akan bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta sebelum masa kemerdekaan. Monggo yuk kita langsung aja masuk ke ruang pameran diorama 1. Ya, Kak Tisa, sambil Kak Tisa berjalan ke ruang diorama 1, nanti Kak Tisa mau bagi-bagi souvenir ya Kak ya? Kita akan membagikan beberapa souvenir menarik dari Museum Benteng Fredeburg. Ini untuk para siswa yang mampu menjawab pertanyaan yang akan kita berikan nanti ya. Jadi tetap diperhatikan penjelasan dari kami, dari saya dan juga Bu Muri nanti. Nah, dari sana kita nanti akan melemparkan pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang pameran diorama 1. Nah, di sini kita akan mempelajari sejarah perjuangan bangsa di Yogyakarta ya, dari masa Perang Diponegoro atau Perang Jawa hingga kedatangan pasukan Jepang di Yogyakarta gitu. Nah, pertama-tama kita ke sini. Nah, diorama pertama ini menunjukkan ketika Diponegoro bersama dengan para pendukungnya ketika berada di markasnya. Nah, ini yang bisa dilihat ya. Nah, yang menarik adalah markasnya itu berada di sebuah gua ya. Namanya adalah Gua Selarong. Itu terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta, di daerah Bantul ya. Nah, semula Diponegoro bersama dengan keluarganya itu menempati sebuah rumah di daerah Tegalrejo, itu di kota Yogyakarta bersama dengan neneknya. Tetapi karena Diponegoro ini sangat keras menentang Belanda. Jadi waktu itu Diponegoro itu merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III, tetapi beliau ini lebih senang untuk mendalami agama, sehingga beliau tidak menetap di keraton. Beliau tinggal bersama neneknya dan mempelajari agama, berburu kepada kiai waktu itu. Dan beliau sangat keras menentang Belanda. Banyak kebijakan Belanda yang dikritisi oleh Diponegoro ya, seperti jadi Belanda itu terlalu mencampuri urusan intern keraton, sampai-sampai juga yang menjadi pemicu kenapa Diponegoro melancarkan pemberontakan terhadap Belanda itu adalah karena Belanda itu membangun jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro. Nah, dari sana Diponegoro sudah sangat ketahuan banget ya, sudah sangat jelas bahwa Diponegoro itu berada di pihak yang berseberangan dengan Belanda. Waktu itu Belanda menyerang kediaman Diponegoro di Tegalrejo, tapi sebelumnya Diponegoro sudah berhasil melarikan diri. Beliau bersama dengan keluarga dan para pendukungnya pindah ke sini ya, ke Gua Selarong yang berada di selatan kota Yogyakarta ya, di daerah Bantul. Nah, dari sini Diponegoro mengumpulkan kekuatannya bersama dengan para pendukungnya. Itu ada Pangeran Mangkubumi, ada Kiai Mojo, di mana itu adalah penasehat spiritualnya. Lalu ada juga Sentot Ali Basah Prawirodirjo. Itu merupakan panglima perangnya. Dulu Sentot itu pernah berperang mendampingi Tuanku Imam Bonjol ya di Sumatera Barat gitu. Nah, dari sinilah Diponegoro memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun ya, dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Tetapi sayangnya berakhir dengan kekalahan Diponegoro. Tetapi
Kekalahan ini merupakan kekalahan yang tidak fair ya, karena Belanda saking dia itu kewalahan menghadapi perlawanan Diponegoro, sampai-sampai Belanda itu menerapkan siasat licik untuk mengalahkan Diponegoro. Jadi pada bulan Syawal, seperti saat ini ya, jadi hari kedua Syawal, itu Diponegoro diundang oleh Belanda untuk bertemu, untuk berunding. Nah, Diponegoro datang dengan hati yang bersih, tidak punya firasat apapun. Beliau datang, waktu itu pertemuannya ada di rumah residen Kedu di daerah Meteseh, Magelang gitu ya. Tetapi ketika diadakan pembicaraan, perundingan dan belum dicapai kesepakatan, Diponegoro sudah ditangkap oleh Belanda gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 orang pelukis yang mengabadikan kisah penangkapan Diponegoro. Pertama ini ya, seorang pelukis Belanda yang bernama Jan Willem Tieneman. Jadi beliau ini mendapat pesanan untuk melukis momen penangkapan Diponegoro. Nah, karena pelukis ini adalah seorang berkebangsaan Belanda, maka dia punya perspektif dari orang Belanda. Nah, jadi begini ya. Terlihat dalam lukisan ini ketika Diponegoro yang ini ditangkap, dia itu kayak lemes gitu ya, kayak lemes, ngelokro, kayak nggak punya semangat, kayak dia udah menyerah ya gitu ya. Begini. Dan di sini ada juga bendera Belanda yang mana itu menunjukkan bahwa pertemuan ini diinisiasi oleh Belanda dan di bawah pengaruh Belanda gitu. Nah, di sini juga tampak beberapa senjata milik Diponegoro yang ada di dalam pertemuan ini. Padahal sebenarnya ketika Diponegoro datang ke dalam pertemuan tersebut, beliau sama sekali tidak membawa senjata ya, karena tidak diperkenankan oleh Belanda membawa senjata serta kudanya. Nah, kemudian lukisan yang kedua adalah lukisan milik salah seorang pelukis masterpiece Indonesia, yaitu milik Raden Saleh Syarif Bustaman. Nah, beliau membuat lukisan dari peristiwa yang sama, tetapi karena dilihat dari perspektif yang berbeda, maka menghasilkan sebuah lukisan yang berbeda dari lukisan yang pertama tadi ya, karya Jan Willem Tieneman tadi ya. Nah, di sini terlihat ketika Diponegoro ditangkap, dia itu masih tampak menegakkan kepalanya. Ya, bisa dilihat ya. Dia masih menunjukkan perlawanannya, martabatnya gitu ya di depan tentara Belanda. Dan di sana juga terlihat bahwa beliau tidak membawa senjata apapun. Nah, sekarang lukisan ini berada di Istana Presiden. Nah, di sini juga ada lukisan, ini lukisan repro ya, lukisan Kiai Mojo, penasehat spiritual Pangeran Diponegoro. Lalu yang bawah itu adalah lukisan Sentot Alibasah Prawiro Dirjo, Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Nah, lalu sahabat museum dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dan juga Bu Muri. Nah, di sini kita punya koleksi yang lain nih, koleksi pendukung dari diorama Perang Diponegoro. Nah, di sini kita ada koleksi replika senjata yang digunakan pada masa Perang Diponegoro. Nah, yang atas itu adalah senapan laras panjang ya, atau senjata lantakan. Itu senjata yang banyak digunakan oleh prajurit Belanda ketika melawan Diponegoro. Lalu di atasnya ada golok ya. Nah,
Lalu yang bawah, ini adalah replika senjata bandil. Nah, jadi ini kita jelaskan ya bagian-bagian dari senjata bandil. Yang pertama, itu berbentuk silinder panjang, berwarna emas, itu merupakan pegangannya. Nah, lalu ada rantai sepanjang sekitar tidak ada semeter ya, itu menghubungkan ke dalam kayak peluru nih, kayak bola besi. Ini sangat berat. Nah, ini cara penggunaannya adalah diputar-putar di atas kepala, lalu diarahkan kepada musuhnya gitu. Jadi ini adalah senjata yang digunakan oleh prajurit Pangeran Diponegoro gitu. Nah, lalu yang sebelah sini, nah ini kita punya visualisasi atau patung salah satu prajurit Diponegoro. Jadi pada waktu itu ada banyak kesatuan dalam tentara Diponegoro. Dan salah satunya adalah ini nih. Ya, mereka pakai baju seperti ini nih. Ini pakai baju yang menampakkan dadanya, jadi nggak ada kancingnya, lalu dimasukkan ke dalam kayak apa sih, kain kayak jarik tapi hanya sebatas paha gini ya. Lalu mereka pakai celana panjang gitu ya, dan mereka menggunakan senjata tombak. Ini adalah visualisasi salah satu tentara Diponegoro. Oke, kita lanjut ya, kita ke diorama selanjutnya. Nah, ini diorama kedua setelah Perang Diponegoro. Ini adalah peristiwa yang sangat berhubungan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang belum lama ini kita peringati ya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu memperingati berdirinya organisasi Budi Utomo. Itu beranggotakan para mahasiswa kedokteran Jawa yang mereka bersekolah di Stovia ya, Sekolah Kedokteran Jawa di Jakarta. Nah, karena waktu itu Belanda melonggarkan kebijakannya sehingga timbullah kesadaran dari para priai ini untuk apa ya, membentuk organisasi sesamanya. Nah, waktu itu belum ditujukan untuk kemerdekaan ya, hanya untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, dibentuklah organisasi Budi Utomo ya di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, setelah itu di tahun yang sama pada tanggal 3 sampai 5 Oktober dilangsungkanlah kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta? Karena waktu itu keraton mempersilahkan Budi Utomo untuk berkongres di Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi keraton terhadap Budi Utomo. Nah, selain itu, kenapa berkongres di Jogja? Itu juga merupakan salah satu penghargaan terhadap salah seorang tokoh pendiri Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan putra asli Yogyakarta. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk berkongres di Yogyakarta. Nah, yang menarik adalah tempat kongresnya sekarang masih ada ya, karena kita melestarikan dan memanfaatkannya. Sekarang dimanfaatkan sebagai gedung sekolah, yaitu SMA Negeri 11 Yogyakarta gitu. Ini ya. Nah, dalam kongres pertamanya itu agendanya Budi Utomo itu menyusun visi, misi serta memilih ketuanya gitu. Oke, kita lanjutkan ke diorama selanjutnya. Nah, ini adalah diorama tentang berdirinya Muhammadiyah.
Ini menampilkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan para pendukungnya ini ada di Langgar Kidul, yaitu musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi latar belakang pendirian Muhammadiyah itu karena keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan akan ritual, akan kehidupan umat Islam pada waktu itu, yang mana dulu umat Islam itu masih mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan ajaran Hindu Buddha sebagai agama yang lebih dulu masuk di Nusantara. Jadi waktu itu umat Islam masih mempraktikkan seperti tahayul, urofat, syirik, bid'ah. Nah, maka dari itu sepulang dari Mekah, beliau ingin memurnikan ajaran agama Islam dengan cara apa? Nah, dengan cara mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berasal dari kata apa? Nah, ini karena kita sekarang pengunjungnya nih, jadi teman-teman ini dari sekolah Muhammadiyah ya, pastinya tahu apa sih arti dari Muhammadiyah. Nah, jadi itu ada dua kata ya teman-teman sekalian, Muhammad dan Iyah gitu. Coba siapa yang bisa menjelaskan makna dari kata Muhammadiyah itu apa? Nah, nanti kalian akan mendapatkan sebuah souvenir menarik dari Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta. Coba yang bisa langsung bisa raise hand ya. Ya, silakan raise hand. Ini Salwa ya? Salwa, silakan. Salwa Fatarani. Ya, Salwa. Bisa disebutkan Salwa dari kelas berapa? Kelas apa? Perkenalkan, saya Salwa Fatarani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Oke, silakan jawabannya apa, Salwa? Muhammadiyah tersusun dari dua kata, yaitu Muhammad dan Iyah, yang mana Muhammad itu Nabi Muhammad, dan Iyah itu berasal dari kata pengikut. Jadi Muhammadiyah itu artinya kalau maknanya itu secara istilah, yaitu pengikut Nabi Muhammad, yang mana senantiasa melaksanakan semua sunnah-sunnah dan pedoman dari Nabi Muhammad SAW. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat teman kita Salwa dari kelas berapa tadi ya? IPA 4 ya, IPA 4. Oke, nantikan ya souvenir dari Museum Benteng Fredeburg. Nanti akan kita kirimkan ya. Oke, teman-teman yang lain tetap perhatikan ya. Nanti akan ada kuis yang lain. Nah, kita kembali ke diorama tentang Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Di kampung halamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pada awalnya Muhammadiyah itu hanya ingin memurnikan ajaran agama Islam, tetapi pada perkembangannya Muhammadiyah mempunyai banyak sekali amal usaha ya terkait dengan pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Muhammadiyah punya banyak sekolah, lembaga pendidikan, panti asuhan, bahkan rumah sakit, dan itu tersebar tidak hanya di Indonesia tapi juga banyak di luar negeri gitu. Oke, kita lanjut ya. Halo Bu Muri. Oke teman-teman sekalian, sahabat museum dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Sekarang kita berlanjut ke diorama selanjutnya. Nah, di sini nih ada sebuah peristiwa tentang pemogokan pekerja atau buruh di sebuah pabrik gula di Yogyakarta. Nah, dulu pada masa kolonial, Yogyakarta itu merupakan salah satu lumbung penghasil gula yang besar, ya. Jadi di seluruh Indonesia ini, Jogja ini termasuk yang paling besar penghasil gula bagi Belanda. Di sini dulu ada belasan pabrik gula. Salah satunya adalah ini nih, pabrik gula Madukismo ya. Dan dulu semua pabrik itu dimiliki oleh Belanda. Nah, kaum pribumi ini hanya berperan sebagai pekerjanya aja, hanya sebagai buruhnya aja, itu ya. Itu. Nah, itu hanya pekerjanya aja tuh berasal dari kalangan pribumi. Dan mereka tidak mendapatkan upah secara layak gitu.
terjadi ketimpangan yang besar antara pekerja Belanda yang biasanya mereka sebagai mandor atau sebagai pengamanan dengan para buruh. Nah, mereka ini akhirnya melakukan tuntutan agar upahnya dinaikkan, agar layak. Nah, tetapi itu nggak kunjung dikabulkan oleh Belanda, oleh para pemilik pabrik ini. Sehingga di bawah pimpinan seorang bangsawan, yang ini ya kita bisa lihat, pakai baju putih-putih, pakai ikat kepala atau udeng, itu para buruh ini melakukan aksi pemogokan kerja. Nah, beliau ini pemimpinnya adalah kakaknya Ki Hajar Dewantoro. Namanya adalah Raden Mas Suryo Pranoto. Beliau seorang bangsawan dari Pakualaman, Yogyakarta, tetapi beliau sangat memperhatikan masalah kesejahteraan buruh dan pekerja. Nah, dari sini beliau memimpin pemogokan buruh di pabrik gula pabrik gula Madukismo ini ya. Nah, setelah berhari-hari melakukan pemogokan, akhirnya mereka berhasil meloloskan tuntutannya. Jadi mereka berhasil menaikkan upah buruh ini yang semula 10 gulden naik 50% menjadi 15 gulden gitu. Nah, karena usaha ini berhasil, maka usaha pemogokan buruh ini akhirnya diikuti oleh para buruh yang lain, para buruh di pabrik yang lain, di pelabuhan, buruh di pekapalan, di kereta api gitu. Karena ternyata aksi mogok ini sangat efektif untuk bisa menekan Belanda, bisa untuk meloloskan keinginan mereka. Nah, akhirnya setelah peristiwa ini buruh banyak melakukan aksi pemogokan buruh. Dan itu semuanya di bawah pimpinan Raden Mas Suryo Pranoto. Hingga akhirnya beliau mempunyai julukan si Raja Mogok gitu. Dan julukan yang lain adalah Panglima Tentara Buruh gitu. Oke, demikian penjelasan kita tentang pemogokan buruh di pabrik gula Madukismo ya. Oke, Bu Muri. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, mohon maaf, kita kesini dulu deh. Kita lihat dulu koleksi Museum Benteng Vredenburg yang berhubungan dengan Raden Mas Suryo Pranoto ya. Jadi selain diorama, di sini kita juga menampilkan koleksi-koleksi yang yang mendukung diorama tersebut. Nah, di sini ada diorama, ada koleksi milik Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, jadi kita punya 4 koleksi ya sebenarnya. Yang pertama adalah mesin ketik. Jadi pada masa kolonial, mesin ketik itu adalah sebuah senjata ya. Karena apa? Karena dulu banyak sekali para pemimpin itu yang memulai perjuangannya itu dari tulisan. Jadi mereka menulis, mengkritisi Belanda, membela hak-hak kaum pribumi bangsa Indonesia itu, dan dikirim ke surat kabar. Nah, diantaranya adalah juga Raden Mas Suryo Pranoto, di mana beliau juga aktif nulis dan dikirimkan ke surat kabar ya. Nah, sekarang kita menyimpan koleksi mesin ketiknya itu di Museum Perjuangan Yogyakarta. Nah, itu adalah museum yang terpisah dari Museum Benteng Vredenburg, tetapi masih menjadi satu bagian, satu kesatuan dari Museum Benteng Vredenburg. Itu merupakan Museum Benteng Vredenburg Unit 2, yaitu Museum Perjuangan Yogyakarta. Nah, di sana juga ada koleksi udeng yang dipakai oleh Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, di sini kita punya koleksi yang lain ya. Halo, Mbak Muri, Bu Muri. Nah, di sini ada koleksi apa nih? Nah, di sini ada koleksi piring serta centong makan. Ini juga perlengkapan milik Raden Mas Suryo Pranoto yang ditampilkan di Museum Benteng Vredenburg.
Ya, anak-anakku SMA Muhammadiyah Surabaya, Bapak Ibu Guru. Jadi Raden Mas Surya Pranoto ini seorang bangsawan, tapi beliau bangsawan dari Pakualaman. Jadi kalau kita kenal ada Keraton Kasultanan Yogyakarta, ada Keraton Kasunanan Yogyakarta. Itu dulunya adalah sebuah kerajaan yang satu ya. Jadi kerajaan besar Mataram, kemudian oleh Belanda melalui perjanjian Giyanti dipecah menjadi dua, jadi Solo dan Jogja. Kemudian Solo pecah lagi, ada Mangkunegaran, dan Jogja ada Pakualaman. Nah ini beliau Raden Mas Surya Pranoto, kemudian Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, itu beliau bangsawan dari Pakualaman. Tapi beliau sangat concern ya terhadap kepentingan-kepentingan sosial. Ya, demikian Mbak Tisa. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke diorama selanjutnya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan kuis lagi ya untuk teman-teman sekalian. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang Raden Mas Surya Pranoto. Nah, pertanyaan saya, tadi saya menyebutkan ada 2 julukan bagi Raden Mas Surya Pranoto. Nah, bagi kalian siapa yang ingat? Coba, apa 2 julukan tersebut? Julukan buat Raden Mas Surya Pranoto. Silakan raise hand. Yang sudah bisa menjawab. Jadi Raden Mas Surya Pranoto punya 2 julukan karena beliau aktif sekali memimpin pemongkan buruh dan mempunyai. Oke, kita udah ada Muhammad Rafi. Iya, Muhammad Rafi ya. Halo ya. Muhammad Rafi. Halo Mbak. Bisa halo. Kamu kelas berapa? 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. Oke. Bisa dijawab tadi apa julukan dari Raden Mas Surya Pranoto? Yang pertama itu Raja Mogok dan ya, si Raja Mogok dan satunya? Dan satunya Panglima Besar Buruh. Ya, Panglima Tentara Buruh. Ya. Oke, kita anggap benar ya Mbak Muri ya. Oke, tadi kita mendapat pemenang kedua yaitu Muhammad Rafi yang berhasil menjawab pertanyaan apa julukan dari Raden Mas Surya Pranoto. Ya, selamat buat Muhammad Rafi ya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke diorama selanjutnya. Di sini ada diorama tentang ini adiknya Raden Mas Surya Pranoto ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ketika Ki Hajar Dewantara bersama dengan murid-muridnya ini mendirikan perguruan Taman Siswa. Nah, ini semula hanya bermula dari kelompok membaca malam Selasa Kliwon, tetapi akhirnya karena mempunyai banyak peminat dan memang Ki Hajar Dewantara itu mempunyai perhatian yang besar terhadap pendidikan kaum pribumi, maka akhirnya dibentuklah perguruan Taman Siswa. Nah, mereka ini perhatiannya terhadap pendidikan kaum pribumi ya, karena waktu itu pada masa kolonial yang boleh mengenyam pendidikan itu hanyalah yang mempunyai koneksi dengan Belanda, misalnya. Mereka itu yang berasal dari kalangan pejabat atau mungkin ayahnya bekerja untuk Belanda sebagai pegawai. Nah, itu anaknya baru boleh sekolah gitu. Kalau enggak ya mereka enggak mengenyam pendidikan sama sekali. Nah, itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Ki Hajar Dewantara sehingga akhirnya beliau mendirikan perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 gitu. Tapi jauh sebelum beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau ini seorang politikus yang sangat keras melawan Belanda ya. Nah, Ki Hajar Dewantara Muda atau yang namanya adalah
Siapa? Ada yang tahu? Nama muda Ki Hajar Dewantara. Oke, ini kita jadikan soal ketiga pada pagi hari ini. Oke, teman-teman sahabat museum dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, siapa yang bisa mengetahui nama kecil Ki Hajar Dewantara? Oke, bisa raise hand. Ada siapa nih? Nabila. Nabila. Oke, Nabila. Halo Nabila. Nabila Adelia. Nabila Adelia. Nah, kamu tahu nggak siapa nama kecil Ki Hajar Dewantara? Nama kecilnya itu Raden Mas Suwardi Sojiningrat. Ayo, agak-agak belum pas yang belakang. Suwardi. Raden Mas Suwardi Soerjaningrat. Suwardi Surioningrat ya bacanya ya, karena itu berasal dari ejaan lama, tapi bacanya adalah Raden Mas Suwardi Surioningrat. Nah, betul ya. Itu tadi Nabila dari kelas berapa? Oke Nabila, kamu bisa chat ya nama lengkap serta kelasnya, nanti akan kita kirim ke sekolah kamu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi Suwardi Suryaningrat itu ketika muda, ketika dia belum ngerti bahwa cara yang paling efektif untuk memajukan sebuah bangsa adalah dengan pendidikan, beliau dulu berjuang itu dengan radikal ya. Beliau seorang politikus yang sangat radikal. Bahkan beliau ini keluar masuk penjara pada masa mudanya nih Ki Hajar Dewantara ini. Dulu dia bersama dengan 2 sahabatnya yaitu Douws Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo membentuk sebuah organisasi politik. Namanya adalah Indische Partai. Nah, di sana nih beliau berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi dengan cara yang radikal, dengan cara yang keras, sehingga Belanda marah. Sering Belanda tuh kupingnya dibuat merah oleh Suwardi Suryaningrat ini, sampai-sampai beliau ditangkap dan diasingkan. Gitu. Salah satunya beliau pernah diasingkan di negeri Belanda. Nah, tetapi justru ketika dalam pengasingannya beliau ini belajar, beliau melihat banyak hal, beliau belajar, akhirnya beliau menemukan bahwa ternyata yang bisa merubah nasib suatu bangsa itu adalah dengan cara mendidik bangsanya, mendidik kaumnya. Sehingga sepulang dari pengasingannya di Belanda, beliau banting setir nih. Beliau nggak lagi menjadi seorang yang radikal, tapi beliau menjadi seorang yang lebih mengajarkan pendidikan kepada bangsanya. Akhirnya beliau mendirikan Taman Siswa ini, gitu. Hingga saat ini kita mengenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Itu juga karena beliau pernah menjadi Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, gitu ya. Oke, di sini kita punya koleksi apa nih? Ini adalah trilogi kepemimpinan Taman Siswa atau semboyannya Taman Siswa. 1 ada Ing Ngarsa Song Tulodo. Lalu 2, Ing Madya Mangunkarsa. 3 ada Tutwuri Handayani. Nah, kita masuk ke kuis keempat nih. Nih, teman-teman dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, siapa yang bisa menjelaskan arti dari 3 semboyan ini? Ayo. Silakan. Silakan yang bisa menjelaskan dari kalimat Ing Ngarsa Song Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani kan jadi ini ya, logonya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Nah, ini udah ada nih. Ya, ada siapa? Al-Fatih. Silakan. Bisa, Mas? Oh iya. Nah, silakan. Ya, terima kasih Bu Muri. Oke, ya. Bu Risa. Ya, jadi Ahmad artinya Fatih, itu ya. Ini maaf mungkin agak salah, saya agak lupa soalnya. Yang ya nggak apa-apa. Pertama itu Ing Ngarsa
Sang Tulodo itu yang di depan memberi contoh. Iya. Terus yang lalu Ing Madya Mangunkarsa itu yang di tengah membantu nggak salah. Saya agak lupa ini. Ini agak. Iya. Betul. Terus yang terakhir itu Turi Handayani itu yang di belakang mendorong. Iya, betul ya. Jadi oke, kita ucapkan selamat dulu kepada Ahmad Fatih. Dari kelas berapa? Saya 11 IPA 9. 11 IPA 9 ya. Kamu akan mendapatkan sebuah souvenir menarik dari Museum Benteng Fredeburg ya. Nanti tunggu kedatangan paket kami, paket souvenir kami. Nah, kamu berhasil menjawab dari arti Engar Sosong Tulodo, yaitu yang di depan memberikan teladan yang baik. Oke. Ya, Ing Madya Mangunkarsa itu yang berada di tengah itu membangun semangat. Jadi menyemangati gitu ya. Lalu Tutwuri Handayani itu yang berada di belakang memberikan dorongan, memberikan motivasi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Tisa. Oke, iya sama-sama. Yuk kita beranjak ke diorama selanjutnya ya. Nah, Bu Muri bisa nggak menjelaskan tentang apa nih sekarang? Ini ada apa nih? Nah, ini kita sekarang ada di Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Ini lokasinya ada di dalam Jayapura, yang sekarang menjadi kantor Balai Pelestarian Budaya Yogyakarta. Nah, peristiwa ini nantinya kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Nah, sekarang jadi ini aja ya, jadi kuis. Hari Ibu itu tanggal berapa? Ayo, silakan raise hand. Hari Ibu versi Indonesia itu tanggal berapa? Silakan raise hand. Ya. Zahid Anugrah. Ayo Mas, dibantu Mas. Silakan, Zahid Anugrah. Zahid Anugrah. Dari kelas berapa? 11 MIPA 4. 11 MIPA 4? Iya. Oke. Kapan Hari Ibu di Indonesia diperingati? 22 Desember. 22 Desember. Iya, betul sekali ya. Nah, seperti apakah sejarah dari Hari Ibu? Nah, ini ada di visualisasi Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang lokasinya ada di dalam Jayapura. Bagaimana Mbak Tisa? Iya. Kongres Perempuan? Iya, jadi ini sangat hebat ya. Ini karena terjadi jauh sebelum kemerdekaan, yaitu tanggal 22 Desember tahun 1928. Jadi jauh sebelum merdeka nih sudah berkumpul sampai 1.000 perempuan di dalam Jayapura ini, dan mereka berkumpul untuk apa? Mereka ini berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting terkait dengan nasib para perempuan di Indonesia. Seperti misalnya pendidikan kaum perempuan, lalu undang-undang pernikahan, bahkan sudah mereka bahas ya. Terus ada lagi usaha-usaha untuk menghindarkan pernikahan di bawah umur, itu juga sudah mulai mereka bahas. Dan mereka juga mulai menginisiasi adanya penerbitan buletin khusus untuk kaum perempuan. Nah, karena ini sangat fenomenal, sangat hebat pada masanya, bahkan Bung Karno sampai takjub ya, hingga pada saat Bung Karno menjabat sebagai presiden, Bung Karno menetapkan tanggal pelaksanaan kongres ini, yaitu tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Itu adalah kisah di balik Hari Ibu di Indonesia. Itu lain dengan Mother's Day yang diperingati secara internasional ya. Kalau kita punya cerita sendiri, kita punya sejarah sendiri gitu. Oke, kita lanjut ya ke diorama selanjutnya. Nah, ini masih di tempat yang sama, yaitu di dalam Jayapura.
setelah pelaksanaan Kongres Hari Ibu, dilanjutkan dengan pelaksanaan Kongres Jongjava. Jongjava itu adalah sebuah organisasi kepemudaan yang isinya adalah pemuda-pemuda Jawa. Nah, ada apa dalam kongres ini? Agendanya apa? Jadi kongres ini dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 31 Desember tahun 1928. Jadi hanya terpaut 2 bulan dari pelaksanaan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 28 juga. Jadi dalam Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan bahwa kami, pemuda-pemudi Indonesia, menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, mereka ini, anggota Jongjava ini, merasa tergerak. Loh, kita udah berikrar bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tapi kok kita masih terpecah-pecah? Ada Jongjava, ada Jong Ambon, ada Jong Celebes, ada juga Jong Islamitan-Bon. Nah, kok masih kayak gitu ya? Nah, berarti udah nggak relevan lagi ya antara Sumpah Pemuda dengan keberadaan organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan tadi. Akhirnya dimulai oleh Jongjava dalam kongresnya ini, akhirnya Jongjava ini meleburkan diri. Jadi mereka ini membubarkan diri dan bergabung bersama dengan organisasi kepemudaan yang lain gitu, dan membentuk sebuah organisasi baru yang bernama Indonesia Muda. Nah, gitu ya. Jadi itu sekilas tentang Kongres Jongjava di Yogyakarta ini, gitu ya. Oke, kita beranjak ke diorama yang lain. Oke, kita ke sini dulu ya. Kita di sini menampilkan poster yang sangat besar dari seorang tokoh putra asli Yogyakarta, tetapi ini sangat disegani, dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia ya. Nah, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ayahnya yang sekarang ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang ini nih. Ini ketika beliau menjabat sebagai wakil presiden pada masa Orde Baru, mendampingi Presiden Soeharto. Lalu ini potret. Nah, nih. Oke, ini bisa kita jadikan kuis ya. Nah, ini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengenakan sebuah seragam. Nah, ini menjadi simbol bahwa beliau ini juga merupakan bapak apa coba? Jadi selain dikenal sebagai wakil presiden, menteri pertahanan, menteri. Ya, mau jawab Mbak Tisa? Ya, silakan. Siapa nih? Muhammad Al-Hasmi. Muhammad Al-Hasmi, coba. Kamu tahu nggak? Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini juga dikenal sebagai bapak apa? Ini ada nih seragamnya nih. Iya. Bapak Pramuka Indonesia. Iya, betul sekali ya, Bapak Pramuka Indonesia. Kalau Bapak Pramuka dunia siapa? Internasional? Baden-Powell. Iya, Lord Baden-Powell. Nah, kalau di Indonesia kita punya ini ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, tepuk tangan buat Muhammad Al-Hasmi. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi menampilkan poster tentang kiprahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini ketika menjemput Presiden Soekarno. Itu ketika dilantik sebagai Sultan Yogyakarta. Oke, kita menuju ke pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nih.
Oke, nah ini adalah suasana ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau nama mudanya adalah Raden Mas Dorojatun ya. Itu dilantik sebagai Sultan Yogyakarta menggantikan ayahnya. Jadi waktu itu beliau masih berumur 28 tahun ya, masih muda untuk menjadi seorang raja. Beliau masih menempuh pendidikan di Leiden di Belanda tentang ilmu hukum dan tata negara waktu itu. Tetapi beliau dipanggil pulang oleh ayahnya karena ayahnya sudah sakit. Kemudian beliau diberikan sebuah pusaka milik keraton, sebuah keris ya, keris Kiai Joko Piturun. Nah, keris itu merupakan sebuah pusaka yang sangat penting ya, karena barang siapa yang diberikan keris itu artinya beliau itu sudah diangkat sebagai putra mahkota, gitu ya. Nah, maka dari itu pada tanggal 18 Maret 1940 waktu itu Dorojatun sekaligus dilantik sebanyak 2 kali ya. Yang pertama menjadi putra mahkota, lalu setelah itu beliau langsung dilantik sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, siapa yang melantik itu? Nah, karena pada masa Hindia Belanda, pada masa kolonial, seluruh kerajaan di Nusantara itu di bawah kekuasaan Belanda, maka yang melantik sultan pun waktu itu juga pejabat Belanda, yaitu Dr. Lucien Adam gitu. Nah, yang menarik, sebelum dilantik beliau itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu harus menandatangani sebuah kontrak kinerja gitu ya antara sultan mewakili keraton dengan Belanda. Apa isinya? Isinya adalah diantaranya nih adalah 1, patih. Patih itu semacam perdana menteri ya. Patih keraton itu juga merupakan pegawai Belanda. Kedua, tentara keraton Yogyakarta itu juga harus mematuhi perintah dari Belanda dan juga banyak hal yang lain gitu. Dan itu sangat meresahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena loh kok begini jadi Raja Yogyakarta, kenapa kita nggak mendapat otoritas yang penuh terhadap kerajaan kita. Akhirnya berbulan-bulan beliau merenung, tetapi akhirnya beliau mendapat sebuah semacam visi gitu ya, kalau kata orang Jawa itu semacam wangsit, itu diyakini dari nenek moyangnya yang mengatakan bahwa kamu nggak apa-apa, tanda tangan saja itu kontraknya, toh nanti nasib bangsa Belanda di tanah Jawa ini nggak lama lagi, karena Belanda akan digantikan oleh bangsa bangsa timur asing gitu. Dan itu benar ya, tahun 40 beliau dilantik, tahun 42 hanya berlangsung 2 tahun dari pelantikan beliau, Belanda kalah dengan Jepang, sehingga Belanda digantikan oleh Jepang yang menjajah bangsa Indonesia gitu. Oke, itu tadi sekilas tentang pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kita langsung ya, karena waktunya nggak banyak, kita ini mungkin menjadi diorama terakhir ya. Masih ada 1 quiz lagi mungkin, nantikan ya, cepet-cepetan untuk raise hand. Ini kita ada diorama yang menampilkan di situ ada patung Tugu ya. Tugu ini merupakan ikonnya kota Yogyakarta. Nanti kalian bisa melihat Tugu ya ketika berkunjung ke Yogyakarta. Nah, ini menampilkan ketika tentara Jepang melintasi Tugu Yogyakarta ketika pertama kali mereka memasuki kota Yogyakarta. Ini tanggal 6 Maret 1942. Terlihat ya, tentara Jepang ini jalan kaki. Ada juga yang naik sepeda. Ini mereka jalan dari pangkalan udara dari Bandara Maguwo menuju ke kota Yogyakarta. Mereka jalan kaki, naik sepeda. Mereka juga membawa poster Ratu Belanda. Diapakan posternya?
Posternya tuh ditusuk-tusuk pakai senjatanya, pakai bayonetnya. Jadi mereka tuh menunjukkan bahwa mereka datang itu untuk mengalahkan Belanda, untuk membela bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda gitu ya. Sehingga bisa dilihat, bahkan orang-orang Jogja pun senang ketika Jepang dulu datang karena sangat menjanjikan ya, dipikir mereka datang itu untuk menyelamatkan kita dari belenggu Belanda. Apalagi mereka datang tuh sambil meneriakkan semboyan Jepang 3A. Coba nih, siapa nih yang pernah dengar Jepang 3A atau Nippon 3A? Ayo, siapa yang bisa tahu apa itu Jepang 3A? Silahkan raise hand dan jawab pertanyaannya. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah souvenir menarik dari Museum Benteng Frederik Yogyakarta. Ini kuis terakhir ya. Silahkan ya rebutan. Coba ini Muhammad. Silakan Mas Muhammad. Mas Muhammad. Ya Bu. Ya, dari kelas berapa? Suara saya jelas tidak? Jelas. Nama lengkapnya Muhammad siapa, Mas? Oh. Muhammad Al-Hasmi, MIPA 4 lagi, Bu. Oh, yang tadi udah. Kalau boleh yang lain dong, biar Ya. gantian Ya. Selanjutnya Muhammad Raffi. Muhammad Raffi. Muhammad Raffi. Raffi. Oke, Muhammad sudah Raffi. ya, Muhammad Raffi sudah. Yang lain. Yang lain ayo dong. Ada 400 siswa kan ini. Ayo siapa di antara kalian? Silakan yang Mas bisa Ardianto. menjawab apa itu Jepang 3A? Mas Dito Ardianto, silakan. Oke, Mas Dito Ardianto dari Ya. kelas berapa? Saya Dito Ardianto dari 11 IPS 2. 11 IPS 2. Oke. Jadi Apa jawabannya? semboyan Jepang 3A itu adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Ya. Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Iya, betul sekali ya. Nah, selamat buat Dito Ardianto menjadi pemenang terakhir dalam kuis kita pada pagi hari ini. Dan itu juga sekaligus menandai bahwa waktu kita udah berakhir ya dalam kegiatan, dalam sesi virtual Frederik virtual visit pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menemani kalian berkunjung di ruang pameran Diorama 1 Museum Benteng Frederik Yogyakarta. Saya sangat menantikan kedatangan kalian secara langsung ya. Di lain waktu ketika sudah berakhir pandemi ini, moga-moga kalian bisa datang ke sini langsung. Dan monggo waktu saya kembalikan kepada Bu Muri. Ya, terima kasih Bu Tisa, Bapak Ibu Guru dan anak-anak SMA Muhammadiyah Surabaya. Demikian tadi koleksi-koleksi materi di Tata Pameran Museum Benteng Frederik Yogyakarta, khususnya diorama 1 ya. Jadi masih ada diorama-diorama yang lainnya. Tentu saja penasaran ya bagaimana sih perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya sangat luar biasa. Dapat kita teladani, dapat kita pelajari, dapat kita lestarikan nilai-nilai perjuangan tersebut sehingga kita mampu menjawab tantangan di zaman yang kita hadapi. Nah, karena waktunya sudah habis, kita harus berpisah. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan kami dari tim Frederik Virtual Visit Museum Benteng Frederik Yogyakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru pendamping, kepada anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu. Waktu saya kembalikan kepada Pak Mauris ya. Oke, matur nuwun. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya kepada pihak Museum Frederik, Bu Muri, juga Ibu Mahti Saiswari yang sudah
mendampingi kita semua. Kami ucapkan terima kasih, barakallahu fiik, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke sana itu. Ya, amin. Amin. Sebelum kita akhiri, kami sampaikan kepada anak-anak untuk yang belum mengerjakan video vlog, kelompok per kelas, ya, baik kelompok maupun per kelas, dan melengkapi tugas LKS materi 1 sampai dengan 5, serta tuibon bagi yang belum untuk segera dikumpulkan. Lalu setelah itu, agenda berikutnya, kita akan ada sholat duhur, istirahat, dan makan siang secara mandiri. Lalu jam 13 sampai jam 14.45, kalian harus menuntaskan tugas visa kelas 11. Jadi tugas-tugas yang belum selesai harap segera diselesaikan. Dan nanti akan kembali pada jam 14.45 ke link Zoom di awal. Jadi tidak menggunakan link Zoom dari di sini. Menggunakan link Zoom Semamda yang awal tadi, anak-anak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Muri dan Mbak Tisa, dan juga tadi ada Pak siapa Bu di situ tadi? Pak Komang. Dan juga Pak Pandu. Terima kasih kami ucapkan barakallahu fikum khair wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih, kita akhiri dengan kafaratul majlis alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap panitia dan juga Bapak Ibu pimpinan dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dan juga anak-anak pamit undur diri dulu. Bu Muri dan juga dan juga Mbak Tisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta.